Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa ya, saya mengucap syukur karena kasih Tuhan yang begitu besar untuk setiap kita, sehingga kita boleh melewati segala proses yang panjang dalam minggu ini. Kita masih bisa survive ya Bapak dan Ibu. Oke, kita juga boleh berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Saya undang saudara-saudari untuk berdiri, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih, sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Kasih-Mu begitu besar Bapa untuk setiap kami Tuhan. Bapa, kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami untuk hadir di tempat ini Tuhan. Bahkan dalam keadaan yang sungguh luar biasa, sehat Bapa. Engkau sudah menyertai kami Bapa. Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Jatuh bangun kami, Engkau tetap pegang tangan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami Bapa. Kami mau tanggalkan segala beban kami Bapa. Kami mau hadir di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau datang di kaki-Mu Bapa. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa, segala nyanyian pujian yang kami naikkan Bapa, boleh menjadi dupa yang harum Bapa. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakan kami Bapa. Inilah kami Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Biar kiranya kami pulang, nantinya kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami menjadi diri kami yang baru, semakin serupa dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Terdapat satu ayat di Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ni yao jin xin, jin li, ai ye he hua ni de shen. 我要一心呈现你，在主神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你这爱和真实称赞你名。我要一生呈现你，在主神面前歌颂你。我要向你的圣殿下来，为你这爱和真实称赞你名。我要歌颂，我要歌颂耶和华主为，以你慈爱永远长存。我虽行在困苦患难中，你须必将我救活。我要歌颂耶和华主为，以你的名大有荣耀。我就是你凭我，鼓励我，使我心里有能力。 Mari saudara-saudara kekasih, kita nyanyikan kembali dari awal. 我要一生呈现你，在主神面前歌颂你。我要向你的圣殿下拜，为你这爱和真实
主啊，我要歌颂耶和华作为，以你的名大有荣耀。哦，主神的名我鼓励我，这我心里有能力，我主神的名我鼓励我，这我心里有能力，主神的名我鼓励我，这我心里有能力。 Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Baik Bapak dan Ibu, meskipun di balik masker, mungkin boleh berikan senyuman terbaiknya, termanisnya untuk kanan dan kiri. Tanpa buka masker mungkin boleh, senyuman mata saja. Kasih senyuman matanya, disipit-sipitkan terlebih dahulu. Oke Bapak dan Ibu. Betul ya, anugerah Tuhan sungguh lebih dari cukup untuk memuatkan kita. Betul Bapak dan Ibu? Ya, sungguh besar kesetiaannya untuk setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan dengan segenap hati dan segenap jiwa. 我的心啊，你要全心全力彰显赞美主，因他是谁广大，这爱永存。我的心啊，你要全心全力彰显赞美主，因他恩典够用，这我刚强。我的心啊，你要全心全力彰显赞美主，因他心是广大，这爱永存。我的心啊，你要全心全力彰显赞美主，因他恩典够用，这我刚强。每一次当我感谢赞美主的时候，途经试炼，所以坚持。你为我成就大事，叫我所求所想，我呼喊哈利路亚。每一次当我感谢赞美主的时候，仇敌攻击会为胜利开口。你为我拆迁伏笔，击败所有咒语，我要永永远远彰显赞美主。 Selamanya akan kupuji Engkau Tuhan. 我的心啊，你要全心全力彰显赞美主，因他心是广大，这爱永存。我的心啊，你要全心全力彰显赞美主，因他恩典够用，使我刚强。每一次当我感谢赞美主的时候，我最涉猎，所以坚持。 你为我成就大事，超过所求所想，我呼喊哈利路亚。每一次当我感谢赞美主的时候，
kembali dari awal. 我们敬拜你，和平接近，我们称颂你，明亮的真心，我们等候你，再来的王，我们仰望你，同一片太阳。Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. 弟兄姐妹们，来，我们一起开声宣告使徒信经。使徒信经，我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我信我主耶稣基督是上帝的独生子，因圣灵感应，为童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难。 钉在十字架上受死埋葬，降在阴间，第3天从死人中复活，升天，坐在圣父的右边，将来必再降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣土相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sebentar, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak David Basuki. Kiranya kita boleh mempersiapkan hati yang terbaik untuk mendengar isi hati Tuhan. 我主，求你保守我的心，我的意念，使我能够遵行你旨意。我也将你话语深藏在我心，做路上的光，成为我脚前的灯。主，求你坚固我信心，我的力量，使我得以勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再退缩。
也将你话语深藏在我心，传律上的话成为我脚前的灯。我主你眷顾，我相信我的力量，使我能勇敢向前行。因我知道有时我仍会软弱，求你带领我，使我不会再哆嗦。Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. 你在我生命中，好让我一生能学你的扬声，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的扬声，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。Engkau hebat Tuhan, puji Kau, ajar kami Tuhan. Haleluya, haleluya. 我需要有 Benar Bapak, 你在我生 kami 命 butuh Engkau Bapak. 中。 Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bapak ajar kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Bapak. Ajar kami Tuhan. 使我的生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。 Kami undang Bapak David Basuki untuk naik ke atas 能 panggung. 够彰显你荣耀。 Tes. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu ya dan amin. Kau pernah berkata Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat datang kepadaku kalau bukan Bapa yang membawanya. Kami bersyukur Tuhan bahwa setiap kami yang ada di tempat ini boleh ada di tempat ini karena Engkau yang menarik kami Tuhan. Engkau yang sadarkan kami. Engkau yang selamatkan kami. Bahkan Engkau jadikan kami milik-Mu Tuhan. Saya bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh mendengarkan suara-Mu. Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Supaya kami boleh Tuhan tetap ada di dalam Engkau. Supaya kami jangan binasa oleh tipu daya iblis. Tuhan, beri kami hati yang lembut. Sehingga pada saat kami dengar firman-Mu, kami boleh mengerti. Kami boleh simpan dalam hati kami. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Maka kami akan melihat Engkau semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami terima jawaban doa kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin, haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat tim pemuji yang luar biasa, yang muda-muda dan penuh semangat. Shalom Bapak Ibu sekalian. Daja jiao shang hao. Daja pingan. Ya. Saya berterima kasih buat penatua di tempat ini Pak Kosen dan Ibu, ya, buat Bapak Ibu yang lain juga yang izinkan saya sharing di tempat ini. Ya, saya melayani di Abalove Industri, khususnya juga di ibadah Mandarin. Dan saya agak surprise pagi hari ini baru pertama kali saya lihat di Abalove ada pengakuan iman rasuli ya. Saya pikir ini suatu hal yang sangat baik ya, supaya kita ingat. Kita harus sering ingatkan diri kita ya tentang misteri iman di dalam Kristen yang membedakan kita dengan agama yang lain ya. Ajaran dari Kristus itu membuat kita bukan hanya tahu teori tapi kita akan lihat. Ya, kalau kita sungguh-sungguh imani kita akan lihat. Firman Tuhan itu nyata. Bahkan Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita. Ya. Hari ini saya akan sampaikan satu firman Tuhan yang sudah cukup sering kita dengar. Ya, terutama di KKR kita sering dengar. Ya. Pada saat altar call selesai khotbah biasanya hamba Tuhan akan menyampaikan undangan buat orang-orang yang mau terima Tuhan Yesus. Ya, dan mengutip ayat ini, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah undangan Tuhan Yesus buat setiap orang yang lelah dengan dunia ini. Ya, terutama orang-orang yang sadar betapa dia berdosa dan dia merasa lelah. Dia sadar dia berdosa. Dia mau diselamatkan, dia butuh keselamatan tapi gak bisa. Ya, dia tidak bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu bahwa semua agama di dunia ini, mereka sadar ada yang ilahi, Tuhan, dan Tuhan itu kudus dan berkuasa. Karena itu mereka sadar tanpa kekudusan tidak mungkin mereka bisa sampai kepada Tuhan. Ya, nggak mungkin mereka bisa bertemu Tuhan. Karena itu mereka diajarkan dalam agama apapun, termasuk agama-agama yang kuno. Mereka akan hidup dengan kudus dan mereka sungguh-sungguh takut sama Tuhan mereka. Tapi Tuhan Yesus ajarkan justru yang terbalik. Firman Tuhan ajarkan bahwa nggak ada manusia yang bisa benar dengan kekuatannya sendiri karena semua kita hidup dalam dosa. Jadi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan benarkan kita. Tuhan selamatkan kita, jadikan kita anak Tuhan. Nah setelah itu kita akan berjalan dalam hidup sebagai seorang anak Tuhan. Ya, kita akan punya benih ilahi yang memampukan kita hidup dengan sifat yang ilahi, ya, sifat yang kudus yang memuliakan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat sebenarnya Matius 11:28 undangan Tuhan Yesus nih. Waktu Tuhan Yesus sampaikan ini, sebenarnya latar belakang sebelum Tuhan Yesus sampaikan ini ada satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan. Kalau kita baca di dalam Matius 11 ayat 20, ini ayat 28 ya. Ayat 20, kalau kita baca sebenarnya Tuhan Yesus memanggil atau menegur orang-orang yang kelihatannya percaya sama dia. Termasuk Bapak Ibu dan saya. Coba kita lihat dalam Matius 11 ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ayat 21. Celakalah engkau Korazim. Celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom, di mana LGBT itu dibenarkan oleh hukum, di Sodom, ya, seperti sekarang di dunia ini kita lihat, di Kanada,
Bahkan ada undang-undang C4 yang melindungi LGBT. Jadi LGBT itu dianggap sebagai kebenaran. Jadi kalau ada pendeta yang menobatkan seorang LGBT sehingga LGBT ini kembali normal, maka pendeta ini akan masuk penjara. Jadi kebenaran mereka itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, seperti itulah Sodom pada saat sebelum dihancurkan oleh Tuhan. Nah, di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Mereka akan bertobat. Tetapi aku berkata kepadamu, Kapernaum, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Jadi nyambung nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan. Lalu Tuhan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Lalu muncul ayat 28. Tuhan mengundang orang-orang yang sadar akan dosa-dosanya. Jadi sebenarnya undangan ini buat kita semua. Terutama bukan hanya buat orang yang merasa berdosa. Tapi buat orang Kristen yang merasa fine-fine aja. Gue udah selamat, gue udah beres. Enggak. Bapak Ibu tahu, Korazim, Betsaida, Kapernaum ini kota-kota yang welcome Jesus. Mereka wanting to Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang, wah silakan. Tuhan Yesus melakukan paling banyak mujizat di Kapernaum. Kapernaum ini kota suci. Ya, Tuhan Yesus mengajar di Kapernaum. Mereka terima pengajaran Tuhan Yesus. Oke, good, bagus. Wah, luar biasa. Nggak pernah lihat orang khotbah seperti Tuhan Yesus. Luar biasa urapannya. Wah, bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Wah, banyak pengikutnya. Tapi mereka nggak bertobat. Mereka pikir mereka cukup baik. Karena itu Tuhan Yesus. Padahal mereka nggak LGBT loh. Mereka nggak lakukan dosa-dosa seperti Sodom. Ya, Sodom lebih parah. Jauh lebih parah dari mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau Tuhan Yesus kan maha tahu dong. Tuhan Yesus bukan tebak-tebakan. Dia Tuhan, dia tahu. Kalau pada saat itu aku ada di sana dan aku melakukan banyak mujizat, pasti mereka takut dan gentar dan mereka akan bertobat. Tapi kamu sudah lihat aku melakukan mujizat, dengar khotbahku, tapi tidak bertobat. Oke, khotbah yang bagus, oke, itu pelajaran yang baik, tapi nggak ada pertobatan. Celaka kamu. Nah, ini peringatan Tuhan Yesus buat kita semua sebenarnya. Karena itu dilanjutkan di ayat 28. Tapi Tuhan hiburkan. Oke, mungkin ada orang-orang Kapernaum yang merasa, wow gawat ya saya ya. Seperti itu ya parahnya saya. Waduh bagaimana kalau begitu. Lalu Tuhan sampaikan ayat 28. Kalau kamu benar-benar mau bertobat. Kalau kamu sadar betapa kamu manusia celaka. Dan butuh kasih karunia keselamatan dari Tuhan. Ini caranya. Apa? Mari kepadaku. Semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan. Caranya gimana? Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 29 adalah penjelasan dari ayat 28. Nah, Bapak Ibu kita lihat ya. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa mengalami kelegaan. Kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Kita boleh mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Satu, pikul kuk yang dari Tuhan. Ini yang buat banyak orang Kristen seperti Kapernaum. Kenapa? Aduh pikul kuk Yesus berat. Susah. Barang siapa ikut Yesus harus menyangkal diri, pikul salib. Wah itu siap bayar harga. Ya, siap mati buat Tuhan. Aduh berat. Itu yang buat saya dulu nggak jadi Kristen yang sungguh-sungguh ya begitu. Kita lupa Bapak Ibu.
Emang kalau kita nggak pikul kuk Yesus kita lebih enak apa? Emang kalau kita nggak pikul kuk Yesus, kita nggak pikul kuk? Pikul kuk nggak kita sebenarnya? Pikul. Kuk siapa? Kuk dunia. Kuk dosa. Kuk iblis. Makanya kita lihat artis-artis K-pop, di sini nggak ada yang suka nonton K-pop ya, nggak ada ya. Nggak ada yang suka nonton drakor ya, nggak ada ya. Nggak ada, puji Tuhan. Nggak ada yang ngaku. Kita lihat artis-artis K-pop, cantik, ganteng, kaya, terkenal, betul nggak? Tapi berapa yang bunuh diri? Tiba-tiba, kok bisa? Itu kan cita-cita anak muda. Kaya, ganteng, cakep, terkenal, itu kan impian semua manusia. Mestinya manusia yang paling berbahagia itu. Betul, tetapi mereka banyak yang depresi dan bahkan bunuh diri. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita nggak pikul kuk Tuhan Yesus, kita pikul kuk dunia. Kelihatannya enak, tapi ujungnya mematikan. Pikul kuk Yesus kelihatannya berat, tapi ujungnya hidup yang kekal. Amin. Bukan hanya nanti, tapi di dunia ini kita akan alami damai sejahtera. Kita akan mengalami kemerdekaan dari dosa, sukacita, dan kita akan lihat penyertaan Yesus itu nyata buat kita. Pak Jokowi bilang, dia bukannya nabi, tapi dia adalah seorang negarawan yang bijaksana. Waktu beliau keliling dunia, ya mengajak supaya Putin, Zelensky, siapa lagi ya di Amerika untuk datang ke G20. Begitu pulang, ini pidatonya Pak Jokowi. Tahun ini dunia krisis, betul? Pandemi belum selesai, krisis ekonomi, perang, bencana alam, berat. Tapi tahun depan gelap. Ya. Dan ini meneguhkan kata firman Tuhan. Jadi dunia ini ujung-ujungnya ya binasa. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, di dunia ini kita akan menderita, tapi teguhkan hatimu. Karena aku sudah mengalahkan dunia. Amin. Di dalam Tuhan, walaupun ada masalah, pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan yang tidak pernah terlambat, itu janji Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang sungguh-sungguh, ya lakukan, nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa mengalami seperti yang Yesus janjikan ini. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang sungguh-sungguh taati firman Tuhan, pikul kuk yang Tuhan Yesus berikan, belajar sama Tuhan Yesus, pasti punya kesaksian hidup yang banyak bagaimana Tuhan menolong dan menyertai hidup mereka. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita lihat. Saya catat ya, dari tahun 2018 sampai 2020, paling sedikit di Amerika ada 3 pendeta yang bunuh diri. Nih, ya. Ini fakta. Jadi jangan pikir kalau kita sudah jadi orang Kristen, ngaku orang percaya, terus kita beres begitu. Belum tentu. Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhanan, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, Matius 7:21-23, di Lukas 13 juga Tuhan Yesus berkata, ya, pada saat pintu ditutup nanti banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, aku kan sudah dengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar di kota-kota kami. Kami sudah makan satu meja dengan Engkau. Ini 2 arti. Satu artinya dia akrab dengan Tuhan, dia merasa akrab dengan Tuhan, atau dia makan perjamuan kudus. Dia orang Kristen. Dia profess Christian but not possess Christ. Dia mengaku dia orang Kristen tetapi tidak memiliki Kristus dalam hidup dia. Akibatnya ya sama-sama orang dunia. Sebenarnya dia gak pikul kuk Yesus. Karena itu depresi dan bunuh diri. Bapak Ibu tahu pendeta ini pendeta mega church semua. Andrew Stocklane ini mewarisi gereja dari bapaknya. Dia depresi. Dia harus khotbah terus, ya. Keren ya, ganteng ya, badannya tatoan. Wow, anak muda zaman sekarang. Anaknya cantik-cantik, istrinya cantik. Benar-benar impian dunia lah. Ya, pendeta lagi. Khotbahnya juga menarik lagi. Tapi setan gak peduli, amin.
Kalau kita nggak pikul kuk Yesus, kita pikul kuk dunia, disikat. Ya, dan dia satu hari bunuh diri. Jadi dia sudah depresi. Dia akhirnya disarankan sama majelisnya, udahlah cuti aja lah. Cuti 4 bulan. Akhirnya dia kembali, dia baru khotbah 2 kali, kemudian dia bunuh diri di kantor gereja. Yang kedua, tahun berikutnya, ini Jared Wilson. Dia juga depresi dan dia mendirikan pelayanan, kalau di Abalos itu kayak Rapa House lah. Pelayanan buat orang-orang depresi. Ya. Dan kemudian dia mendirikan Anthem of Hope. Ya. Terus kemudian dia juga jadi pastor di gereja Mega Church. Pagi hari sebelum dia bunuh diri, dia nge-tweet. Ya. Dia bilang, Tuhan Yesus tidak selalu bisa menyembuhkan PTSD, post trauma syndrome. Jadi orang-orang yang habis mengalami trauma, ya depresi. Tuhan tidak selalu bisa menyembuhkan anxiety. Apa tuh anxiety itu? Depresi gitu ya, enggak. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus tidak mengasihi kita, tidak. Lucu kan? Tuhan Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu, yang depresi, aku akan memberikan kelegaan, aku akan lepaskan. Amin. Kalau dia bilang enggak, artinya dia bilang Tuhan Yesus bohong dong. Nggak masuk akal ini. Jam 7 malam, dia main sama anak-anaknya, istrinya foto dan kemudian nge-tweet. Wah, betapa keluarga yang bahagia. Jam 10 malam dia ambil pistol tembak kepalanya. Satu lagi, Darren Patrick. Umur 50, tadi umur 30 tahun ya. Oke lah, masih muda lah, saya kira. Ini umur 50, Darren Patrick. Dia diundang berapa kali sama John Piper di gerejanya. Ini reform. Injili, yang tadi oke lah karismatik. Yang ini Injili nih. Ya. Luar biasa. Tapi ada masalah. Gak beres soal ya tidak patut ya. Dia melakukan hal yang tidak pantas secara seksual. Terus kemudian dia juga ada masalah soal keuangan, gak jujur. Akhirnya dia di grounded, disabatin sama gereja. Tidak boleh melayani, stop. Ya, tidak jadi senior pastor, stop 1 tahun. Terus kemudian dia setelah 1 tahun, oke, boleh kembali melayani tapi gak jadi pastor. Istrinya pikir udah beres dia. Satu hari dia latihan tembak sama teman-temannya. Habis itu dia tembak kepalanya sendiri. Ya. Jadi kita lihat hidup ini benar-benar orang Chinese bilang Jensen Jusufento. Hidup ini perjuangan, hidup ini peperangan. Lawan siapa? Bukan lawan darah dan daging, tetapi lawan roh jahat. Amin. Dan iblis itu gak peduli. Oh karismatik ya, oh reform ya, podo wae. Ya. Pokoknya kalau kamu gak di dalam Kristus, sasaran empuk, sikat. Karena itu Tuhan Yesus ingatkan kita. Pikul kuk aku yang aku berikan. Nah, pikul kuk Yesus ini maksudnya apa? Kalau Bapak Ibu lihat dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari itu jelas. Taati perintahku. Artinya ambil komitmen untuk jadikan Yesus sebagai Tuan dan Tuhan. Nah inilah dosa. Apa dosa? Dosa itu bukan hanya sekedar berzina, menipu, korupsi, bukan. Tapi ini dosa intinya. Ini yang buat Hawa jatuh dalam dosa. Dan ini akar dari dosa. Tahu ada Tuhan, percaya ada Tuhan, percaya firman-Nya, tapi I don't care. Gak peduli. Lihat kan Hawa, tahu Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus lagi. Allah berkata kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, mati kamu. Enggak kok. Iblis kan kasih dia ide kan, pikiran. Iya enggak lah, buah ini bagus kok. Sedap kelihatannya, betul? Enak, bermanfaat lagi. Memberikan saya hikmat. Sehingga saya bisa tahu apa yang jahat, apa yang baik. Bahkan saya bisa seperti Tuhan. Benar, bagus ini. Tapi Tuhan bilang udah kalau kamu makan mati kamu. I don't care, makan aja. Menurutku ini bagus. Makan. Mati.
jatuh dan jadi hamba dosa. Sejak itu manusia pikul kuk dunia. Pikul kuk dari iblis, sadar gak sadar. Ya, karena itu Tuhan Yesus katakan, mari pikul, ikuti perintahku, ikuti aku. Nah, maksudnya mikul kuk Yesus, Tuhan Yesus ini bukan berarti, ayolah ibaratnya seperti sapi junior sama sapi senior. Tuhan Yesus sapi senior, kita sapi junior. Ikut, bukan begitu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu kalau lihat kata kuk di situ, ya. Kalau Bapak Ibu baca, ada masanya firman Tuhan katakan bahwa Israel ada di bawah kuk Mesir. Lalu kemudian pada saat dijajah oleh Babel, ya Yeremia katakan bahwa nanti kamu Israel akan berada di bawah kuk Babel, kuk Persia, kuk Asyur. Artinya apa? Artinya Israel akan jadi budak di Mesir, jadi budak di Asyur dan budak di Babel. Jadi kuk itu bicara soal perbudakan. Ya. Nah, Tuhan Yesus katakan, ayo. Kalau syarat yang pertama kalau kita mau mengalami kelegaan, keselamatan dalam Kristus, kita mau lihat janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Nomor 1, jadi budak Yesus. Ambil komitmen itu. Nah, kita lihat pendeta tadi, jelas mereka melakukan apa yang mereka pikir baik, bahkan seperti Hawa. Tuhan Yesus baik sih, tapi Tuhan Yesus gak selalu bisa menyembuhkan depresi. Gak selalu bisa menyembuhkan PTSD. Ya, gak mungkin Tuhan Yesus itu bisalah ya membereskan semua masalah. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus gak sayang kita. Ini kan aneh. Ini sudah bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ini artinya dia sudah mulai punya ide yang berbeda sama ajaran Kristen. Itulah dosa. Ya, mari kita mau jaga hati kita. Ya. Jadi pertama, kuk itu bicara soal perbudakan. Nah, kita lihat juga sekarang di dunia nyata, ya. Bapak Ibu kalau lihat petani pasti ngerti deh. Petani itu tidak mungkin ya memasangkan satu kerbau yang besar dengan kerbau yang kecil. Enggak mungkin. Selalu mesti seimbang. Kenapa? Bayangin Bapak Ibu yang nyetir mobil, satu pakai roda 220 lebarnya, yang satu pakai roda motor. Mau dispuring sampai kapan juga tetap enggak bisa balance. Bahkan nanti kita akan lihat ya, Bill Gates jelaskan. Binatang yang lebih kecil itu bukan merasa kelega, tapi dia akan dalam keadaan constant pain. Kenapa? Dia akan ditarik terus sama binatang yang lebih besar. Yang satu kuk sama dia. Jadi yang mengendalikan kuk itu bukan sapi besar, bukan. Tetapi petani, walaupun petani badannya cuma 50 kilo, sapinya itu sapi limousin yang beratnya 1 ton, tetap kalau dipasang kuk, sapi itu gak bisa semaunya. Betul gak? Ini loh, petani yang kurus itu yang mengendalikan. Nah, Tuhan Yesus itu yang memasangkan kuk kita, dia Tuhan. Siapa yang mengendalikan Tuhan Yesus? Gak ada. Dialah Tuhan. Dialah yang berkuasa atas segalanya. Jadi itu. Nah, Bill Gates menjelaskan begini. Dia mengutip Ulangan 22 ayat 10. Ya. Di dalam kenyataannya, Taurat juga mengajarkan bahwa hewan yang tidak sama kekuatannya atau beda jenisnya tidak boleh satu kuk. Kenapa? Karena akan menjadi tidak seimbang dan binatang yang lebih kecil itu akan selalu di dalam posisi constant pain dan tekanan. Ya. Ini dijelaskan oleh Bill Gates dalam Institute in Basic Life Principles. Jadi jelas, pikul kuk Tuhan Yesus artinya Tuhan Yesus pegang kendali. Langkah pertama, kalau kita mau mengalami janji Tuhan, ambil komitmen. Tuhan Yesus,
engkau Tuhan saya hambamu, saya budakmu. Ya, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang paling baik yang bisa diharapkan seorang budak. Amin. Kalau dunia jadi Tuhan kita, celaka kita. Ya. Oke, yang kedua, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut. Nah, bagaimana belajar sama Yesus? Sebenarnya kita belajar apa sih sama Tuhan Yesus? Jelas belajar firman-Nya, gak ada yang lain. Ada yang berkata, gak usahlah banyak belajar firman. Yang penting taat aja. Yang penting lakukan aja, gak usah banyak mikir. Taat aja. Betul gak? Enggak. Kita harus mengerti dengan benar firman Tuhan supaya bisa mentaati dengan benar dan mengajar dengan benar. Contoh, gak usah jauh-jauh deh. Jika mata kananmu menyesatkan kamu, congkel. Gampang kan? Sederhana kan? Coba saya mau tanya, di sini ada yang pernah congkel mata sendiri nggak? Nggak ada. Padahal mata kita juga sering lihat yang, atau ya lihat yang nggak benar ya. Pasti pernah, tapi kita nggak congkel tuh. Itu pertama. Kedua, kenapa mata kanan? Emang kalau kita lihat yang nggak benar pakai mata kanan doang? Mata kiri enggak. Nah jadi jelas bahwa betapa kita perlu, ini hal yang simpel aja. Satu lagi, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Siapa yang pernah ditampar pipi kiri terus kasih pipi kanan? Tuhan Yesus sendiri juga pernah ditampar kan di mahkamah agama. Terus Tuhan Yesus habis ditampar pipi kiri sama pengawal imam besar, Tuhan Yesus bilang begini gak? Nih sekali lagi nih tampar. Coba lagi kita pikir ya. Orang lagi marah sama kita. Kita ditampar pipi kirinya. Terus kita bilang, nih lagi pipi kanan. Saya mau tanya, itu orang makin adem atau makin emosi? Emosi lah. Oh kuat ya kamu ya. Bener-bener dihajar habis-habisan kita. Ya. Nah jadi kita lihat juga Paulus ditampar juga di mahkamah agama. Dia gak berkata kasih pipi kanan. Ayo tampar lagi. Enggak. Ya, tapi dari sini kita belajar bahwa maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya adalah apa? Jangan ladenin. Ngalah. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, jadi dari sini kita lihat bahwa belajar kepada Yesus itu adalah belajar firman-Nya. Penting kita belajar sungguh-sungguh ya. Dan sekarang banyak alat. Kita punya penatua, kita punya hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan dengan jelas. Kita bisa tanya di komsel, makanya kita perlu komsel, kita perlu pemuritan. Di situ kita bisa belajar sama-sama. Karena Tuhan Yesus berkata begini dalam Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi kita mau tahu seorang Kristen itu murid Kristus sejati, Kristen sejati atau enggak, adalah apakah kita tetap di dalam firman Tuhan. Apa artinya tetap dalam firman Tuhan? Bukan cuma hafal ayat, tapi mengerti dengan benar dan percaya, jadikan firman Alkitab itu sebagai satu-satunya prinsip hidup. Enggak seperti gereja yang sebagian. Bapak Ibu tahu, anak saya bilang di Amerika ada satu survei di kalangan Injili saat ini, dan sebagian dari hasil survei itu mengatakan, sebagian ya, ini Injili ya, sebagian mengatakan bahwa Alkitab itu bukan satu-satunya kebenaran. Wow. Kenapa? Karena mereka lihat informasi, mereka diajarkan di sekolah dari kecil ya, di Kanada, yang saya tahu di Kanada. Dari kecil itu LGBT diajarin gak apa-apa. Kamu udah gede, boleh jadi laki, boleh jadi perempuan atau sexless, terserah. Gak apa-apa, itu kehendak bebas kamu. Kamu rasanya mau jadi laki, mau jadi perempuan. Gak jadi laki perempuan, boleh juga. Ya, jalur aman, jalur tengah aja udah. Apakah itu open minded? Bukan. Dunia sedang menggiring kita kepada kebenaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Buktinya apa? Alkitab gak pernah diajarin di sekolah dasar. LGBT diajarin tapi Alkitab gak pernah diajarin. Akibatnya gitu. Bahkan Kristen Injili aja meragukan Alkitab sebagai kebenaran. Nah itu gak tetap dalam firman. Makanya kita perlu benar-benar hargai dan kita lihat. Ya, dan kita pegang, kita mengerti dengan benar dan kita lakukan. Dan kita akan lihat Tuhan Yesus bukan hanya teori. Firman Tuhan bukan hanya teori tetapi kenyataan dalam hidup. Nanti kita akan lihat. Oke. Jadi jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Cepat lambat kamu akan mengerti.
Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Cuman itu jalannya. Kita bisa dimerdekakan dari dosa. Ya, oke. Jadi jangan terkecoh. Ada yang bilang begini, percumalah belajar Alkitab. Itu tadi pendeta bunuh diri juga. Sekolah Alkitab, MTH bunuh diri juga. Ya, memang kita lihat juga Tuhan Yesus bilang, ya Tuhan Yesus katakan, benih yang ditabur itu akan jatuh ke 4 jenis tanah, betul nggak? Ya kan? Hanya tanah yang subur yang akan berbuah lebat. Jadi memang kemungkinannya 25%, tapi siapa yang 25% ini? Orang yang hatinya sungguh-sungguh benar dan tadi sungguh-sungguh sadar betapa Tuhan mengasihi dia dan hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Di luar Tuhan gak ada keselamatan. Seperti Yesaya 43 katakan. Ya, jadi orang yang haus akan kebenaran, Tuhan Yesus jamin, bukan saya yang jamin, bukan kita yang jamin. Bahwa orang yang haus akan kebenaran akan dipuaskan, amin. Tuhan jamin. Kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh haus akan dia, tidak akan dibiarkan tersesat. Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu? Minta ikan dikasih ular beracun? Gak mungkin. Ya, apalagi Bapak di sorga. Gak mungkin biarkan kita tersesat. Nah, siapa yang tersesat? Itu yang hatinya bengkok. Hatinya gak tulus, gak lurus sama Tuhan. Sesat dan disesatkan. Oke, jadi mari kita mau belajar sungguh-sungguh firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan janji dan Tuhan jamin. Kalau kita jadikan Yesus sebagai Tuhan kita jadi budak dia. Ambil komitmen. Gak selalu kita bisa. Saya mau tanya, orang Kristen bisa jatuh dalam dosa gak? Bisa. Ya. Orang Kristen bukan setelah lahir baru lalu sinless. Gak punya dosa lagi. Gak ada. Buktinya apa? Rasul Yohanes katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita itu siapa? Termasuk Rasul Yohanes. Kita juga bisa jatuh dalam dosa. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil. Dia bukan hanya mengampuni, dia akan menyucikan kita dari dosa. Amin. Jadi kalau kita bilang, gue ngaku dosa, udah terus-terusan ngaku dosa, tapi gak suci-suci, ini something wrong. Karena kalau kita jika mengaku dosa kita, Tuhan itu bukan hanya mengampuni, tapi dia menyucikan kita. Ya. Lain kali kita ada waktu kita akan belajar soal itu. Bagaimana mengaku dosa yang dimaksud Tuhan. Oke, nah kembali ke yang tadi. Jadi belajar kepada Yesus, ya Tuhan Yesus jamin pasti akan berhasil. Kenapa? 2 alasannya. Yang pertama, saya percaya di sini juga suka nyanyi lagu ini ya. Satu lagu favorit saya adalah Your Presence is Heaven to Me. 你的同在是天堂降临. Amin. Ada lagu di sini kan? Yang lagu Mandarin kita mungkin juga pernah nyanyi lagu itu kan? Satu kali saya lagi saat teduh. Saya nyanyi lagu ini. Saya bilang Tuhan, benar saya rindu loh. Hadiratmu selalu nyata. Itu surga buat saya. Sehingga kemanapun saya pergi, saya ngalami surga. Hadiratmu itu Tuhan yang saya cari. Jadi saya nyembah Tuhan. Tapi waktu saya lagi nyembah Tuhan pagi itu, tiba-tiba saya diingatkan begini. Kamu tahu gak? Bahwa hadirat Tuhan itu selalu menyertai kita. Kita lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 21. Dan 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Mensahkan kita. Memeteraikan tanda miliknya. Bahwa kita nih milik dia. Milik Allah. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Down payment, Bapak Ibu kalau yang dagang pasti tahu kalau kasih down payment gak jadi transaksi, angus. Betul gak duitnya? Itu jaminan bahwa transaksi ini deal, pasti jadi. Sama, kalau kita lahir baru, kalau kita sungguh-sungguh jadikan Yesus sebagai Tuhan kita, Tuhan jamin. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita, amin. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena dia sudah berikan Roh Kudusnya kepada kita. Roh Kudus itu siapa? Roh Tuhan di dalam kita. Kita yang sering gak sadar, kita sering lupa. Tiba-tiba ada dalam hati saya ada suara bilang begini.
Sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh di dunia ini. Amin. Di situ saya sadar dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya gak sadar bahwa Roh Kudus itu gak pernah tinggalin kita. Bahwa hadirat Tuhan itu gak pernah tinggalin kita. Kita yang lupa. Saya jadi bandingin Roh Kudus itu betapa baiknya dibanding mama saya. Mama saya, kalau saya pulang kerja, gak peduli dalam keadaan lapar gitu ya. Saya pulang langsung saya ke meja makan, buka makanan, mau lihat makanan apa gitu ya. Gak tegur mama saya langsung ngomel. Kamu ya, udah mama-mama besarin dari kecil susah-susah. Udah jadi hamba Tuhan, masuk gak panggil mama. Marah dia. Untung Roh Kudus gak kayak mama saya ya. Ngerti gak maksud saya? Roh Kudus gak baperan. Waktu kita lupa sama dia tetap gak pernah tinggalin kita, amin. Wow, di situ saya bersyukur banget. Ya, kita punya Tuhan yang begitu baik sama kita. Nomor 1. Kalau kita sungguh-sungguh jadikan Yesus Tuhan. Kita mau jadi budak dia, komitmen dia, kita bisa jatuh. Kita bukan jadi orang Kristen sinless, tetapi sinless. Semakin kita, sejak kita kenal Tuhan, sejak kita lahir baru, kita bukan jadi tanpa dosa, tetapi kita semakin sensitif sama dosa. Ngerti ya? Dulu kita pikir, gak apa-apa lah. Ya, kalau lakukan ini gak apa-apa lah. Minum gak apa-apa lah, asal jangan yang keterlaluan lah. Ya kan kayak gitu. Tapi sekarang sejak kita lahir baru, enggak, rasanya gak enak, gak boleh. Ya. Nah, ada kepekaan yang semakin dalam tentang dosa. Kita semakin punya sifat yang mencintai apa yang Tuhan cintai dan membenci apa yang Tuhan benci. Itu cirinya orang yang lahir baru. Ya, kalau kita gak punya hati yang seperti itu, jangan-jangan kita belum lahir baru. Kita hanya profess Christian, but not possess Christ. Oke. Jadi itu yang pertama. Ya. Jadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, belajar sama Tuhan Yesus. Belajar firman-Nya. Dan kita pasti berhasil. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Dan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun, apapun juga. Sehingga Mazmur 139 katakan, apapun yang terjadi. Sekalipun apapun yang kita lakukan. Datanglah kepada Yesus, amin. Karena dia tidak pernah membuang orang yang datang sama dia. Jangan pikir gini ya, gak apa-apa lah. Buat dosa, udahlah. Whatever you do, Tuhan terima. Bukan. Bahkan reform pun gak pernah ngajarin begitu yang benar. Tetapi begini yang benar. Tuhan terima kita in spite of. Ngerti ya? Bukan whatever you do. Enggak, Tuhan bukan hanya benci dosa loh. Tuhan benci pendosa, amin. Karena itu yang dibuang ke neraka siapa? Pendosa. Manusia yang hidup dalam dosa dan gak bertobat. Jadi di dalam Kristus itu bukan berarti apa-apa membuat dosa gak apa-apa lah Tuhan ngerti kita kok. Enggak. Tapi in spite of apapun yang kita perbuat. Kalau kita bertobat, kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mau cari dia dan mau bertobat. Tuhan gak pernah buang kita. Tapi kalau hati kita gak bengkok. Kalau kita hatinya bengkok. Merasa ya sudahlah, gue udah terima Tuhan. Gue udah melayani Tuhan, gue udah jadi asyir, gue udah nyanyi singer. Gue udah khotbah bahkan. Tapi kita mulai anggap enteng kasih karunia Tuhan, hati-hati. Iblis gak peduli kita melayani apa, amin. Begitu dia lihat ada kesempatan, dia seperti singa. Dia akan telan kita. Ingat loh, kalau ditelan sama ikan paus begitu dimuntahin masih utuh, betul gak? Kalau ditelan sama singa gak langsung telan, dikunyah-kunyah dulu. Kalau dia muntahin udah berantakan kita. Jadi artinya apa? Ya binasa. Ya, mari kita mau jaga hati kita. Ya, dengan sungguh-sungguh. Oke, yang pertama, yang kedua itu ya, mengapa pasti berhasil? Karena your presence. God's presence never leave us. Ya, yang kedua ini. Karena Kristus adalah guru yang baik. Amin. Karena Kristus bukan hanya Tuhan,
tapi guru yang sabar, guru yang lemah lembut. Saya ingat ya, bukan satu kali sih. Saya tuh SD, SMP, matematik saya tuh pas-pasan. Saya dulu sekolah di Karunia. Ya, guru saya tuh Pak Yanto, itu saya masih ingat. Waduh, pinter banget dia pinter banget. Dan dia paling gak sabar sama murid yang tell me, telat mikir. Waduh, dia paling ini deh ya. Jadi yang rata-rata tuh, murid yang rata-rata, yang biasa-biasa aja matematiknya, udah dapat 5 aja udah syukur ya. Saya dapat 5 matematik saya di rapot. Terus kemudian saya masuk SMA, dan saya punya guru matematik. Saya ingat namanya Pak Supriyono. Ini gurunya sabar, lemah lembut. Dia bilang begini, jangan takut sama matematik. Saya juga dulu gak pinter matematik. Tapi saya punya guru yang sabar dan lemah lembut. Sehingga saya bisa berhasil. Jadi dia ngajarin kita dengan sabar dan lemah lembut. Dan Bapak Ibu tahu, bukan cuma ulangan saya dapat 9, rapot saya 9 matematiknya. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya punya guru yang luar biasa, amin. Bagian saya adalah sungguh-sungguh belajar. Ya. Nah, Tuhan Yesus adalah guru yang demikian. Satu kali ya Bapak Ibu, saya waktu lagi, nah ini saya belajar Tuhan Yesus itu, tadi kita lihat ya bahwa waktu kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita lihat bahwa Roh Kudus itu benar-benar menyertai kita loh. Bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu kita lihat nyata dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya waktu itu mahasiswa, saya udah mulai melayani Tuhan. Waktu itu di Mangga Besar, di rumahnya Kak Sofyan. Nah waktu saya udah melayani ya sama Pak Seno segala macam gitu. Nah saya masih ingat waktu itu, hari Jumat atau hari Sabtu. Makanya anak muda hati-hati kalau weekend itu hati-hati itu. Ya, hati-hati itu hari keramat. Jadi saya jatuh dalam dosa. Yang mestinya saya gak lakukan lagi. Sejak saya lahir baru. Jadi saya jatuh dalam dosa itu. Dan Minggu harus pelayanan. Sound system saya waktu itu. Nah, jadi saya berdoa sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aduh saya udah melayani kamu. Kok saya lakukan dosa ini ya? Kok saya lakukan lagi dosa ini? Boleh saya ngomong gak dosa saya? Di sini 17 tahun ke atas kan? 17 tahun ke atas ya. Saya lakukan dosa onani waktu itu. Ya, saya udah lama gak lakukan sejak saya lahir baru gak. Tapi saya jatuh, nah itu. Berjaga-jaga, jangan anggap enteng. Barang siapa yang menyangka dirinya berdiri kokoh, hati-hati supaya jangan jatuh. Ya. Nah, Tuhan gak peduli, setan gak peduli, karismatik, reform sama aja. Ya, kalau kita gak hidup bener-bener jaga hati kita, ya iblis kerjain kita jatuh. Terus saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Aduh, saya juga sebel sama dia, kok gue masih bisa lakukan dosa itu. Nah, terus kemudian saya tanya sama Tuhan begini, Tuhan udah jujur aja deh. Tuhan rasanya gimana lihat saya kayak begini. Ngomel aja deh Tuhan. Pantes saya di ngomelin. Udah pelayanan, kok masih jatuh dosa kayak begini. Gak pantas. Omelin di Tuhan. Saya justru diomelin rasanya lebih lega ya. Memang pantas saya diomelin. Tapi tau gak, saya diingatkan firman Tuhan. Ya. Kamu ingat perempuan yang ketangkep berzina? Ya. Dia mestinya dihukum, rajam. Lalu Tuhan Yesus waktu ditanya, ayo menurut hukum Musa harus dirajam. Bagaimana nih menurut kamu? Tuhan Yesus gak peduli. Tapi karena dipepetin terus akhirnya Tuhan Yesus bilang begini. Siapa yang belum pernah buat dosa, dia yang pertama kali lempar. Tuhan Yesus bukan melawan hukum Taurat. Tetapi dia berkata bahwa siapa yang belum pernah buat dosa yang pertama kali lempar. Habis itu yang lain boleh lempar, boleh merajam dia. Mestinya siapa yang rajam pertama kali? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak lakukan itu. Akhirnya karena semua orang berbuat dosa akhirnya semuanya pergi. Lalu Tuhan Yesus berkata, mana orang yang mau menghakimi kamu, merajam kamu? Gak ada, sudah pergi. Aku juga enggak. Pergi, jangan buat dosa lagi. Jadi Tuhan juga bilang begitu sama saya. Aku juga tidak marah sama kamu. Aku mengasihi kamu. Jangan buat dosa lagi. Wow, aduh saya rasanya lega banget.
Tuhan baik banget. Tapi gak lama, 2 minggu kemudian jatuh lagi. Terus saya berdoa lagi, Tuhan, aduh jatuh lagi nih. Ayatnya apa lagi nih Tuhan? Ya, terus saya diingatkan oleh Petrus. Kamu sama Petrus siapa yang lebih kenal saya? Petrus 3 tahun tinggal sama saya. Lihat saya bangkitin orang mati, usir setan. Lihat saya berjalan di atas air, makan 5.000 orang. Tapi akhirnya dia mengkhianati saya 3 kali. Ya, nah kamu kan belum begitu kenal saya. Kalau Petrus aja saya ampuni dan tetap saya mau pakai dia, demikian juga kamu. Saya ampuni dan saya mau pakai hidup kamu. Aduh, saya rasanya lega banget. Tuhan Yesus bener-bener saya rasanya dimerdekakan gitu loh. Oke. Terus kemudian gak lama ya, 1 bulan jatuh lagi saya. Aduh, saya juga makin sebel, Tuhan. Kali ini deh, kalau mau ngomelin dah Tuhan. Ya, tapi Tuhan ingetin saya 1 ayat lagi. Ada orang yang lumpuh dari lahir 38 tahun. Dan Tuhan sembuhkan. Setelah sembuh Tuhan Yesus ingetin. Jangan buat dosa lagi supaya jangan terjadi yang lebih buruk pada kamu. Saya diingetin, oh ya Tuhan, udah mulai keras nih. Ya, udah mulai ada peringatan. Ya, hati-hati. Ya, oke Tuhan, saya ingat supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Gak lama, berapa bulan lagi jatuh lagi saya. Jadi saya datang ke Tuhan lagi, saya berdoa lagi dan saya menyesal lagi, minta ampun sama Tuhan. Terus saya tanya Tuhan, ayat apa lagi nih sekarang? Ya bener-bener kali ini mau diomelin, saya terima deh Tuhan, ngomelin aja deh. Ya ini saya juga sebel sama diri saya, kenapa begitu? Gak ada suara, gak ada ayat lagi. Ya udahlah Tuhan, pokoknya saya beriman. Jika saya benar-benar menyesal, saya ngaku dosa, Tuhan akan mengampuni saya dan menyucikan saya. Saya sudah diampuni dan saya sudah disucikan. Udah beres. Minggu saya melayani biasa, Kak Edi yang khotbah, Edi Leo. Nah pas khotbahnya tentang itu, jadi altar call-nya begini. Siapa yang udah melayani Tuhan, ya ini kan anak muda nih. Yang buat dosa kayak begini, jangan jaim. Ibaratnya pakai bahasa sekarang, jangan jaga image. Maju ke depan bertobat. Ya, jangan takut sama manusia, takut sama Tuhan. Waktu dulu Kak Edi khotbahnya galak, keras. Ya. Nah terus kemudian saya lagi sound system ke belakang, terus dalam hati ada suara, itu kamu tuh, jangan jaim, maju ke depan. Iya. Tapi ada suara lagi bilang, loh kamu kan sudah mengaku dosa. Tuhan berkata, firman Tuhan berkata kalau kita mengaku dosa kita, Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kamu udah beres. Ya, oke, ya udah sudah beres. Saya percaya Tuhan. Saya percaya kepada firman-Mu. Ya. Kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Udah deh pokoknya ayat-ayat itu keluar semua. Jadi saya diem. Nah karena banyak yang maju ke depan, pekerjaannya kurang. Akhirnya Kak Edi minta, ayo siapa yang pekerja yang lain maju ke depan doain. Terus ada suara dalam hati bilang begini. Oke kamu kan udah beres kan? Kamu kan udah disucikan Tuhan kan? Ada urapan Tuhan dong, maju ke depan. Doain itu. Ya udah saya maju ke depan saya doain. Waktu saya doain satu anak muda. Saya udah doa bener-bener sungguh-sungguh ya. Tapi dia tuh gak ada ekspresi. Doa saya kayak mental gitu loh, nabrak tembok. Terus ada suara lagi dalam hati yang bilang gini. Tuh kan, kamu tuh gak ada urapannya. Kamu tuh masih dosa, baru semalam. Masa cepet banget sekarang kamu udah diurapi Tuhan. Tuhan itu kudus loh. Tanpa kekudusan gak bisa dipakai Tuhan. Saya bilang Tuhan. Kamu tidak pernah mempermalukan orang yang percaya kepada kamu Tuhan. Saya percaya Tuhan sama janji firman-Mu. Ya darah-Mu menyucikan saya. Dan Tuhan tolong kasih tahu kenapa ini orang. Lalu dalam hati saya ada suara. Dia kepahitan sama orang tuanya. Bilangin dia ampuni papa mamanya. Kalau enggak dia gak akan pernah diberkati hidupnya. Dia akan gagal dan gagal lagi. Dia harus ampuni papa mamanya.
Terus saya bilang gitu sama dia. Langsung dia nangis. Ya kenceng sampai akhirnya saya harus bawa dia ke tempat belakang. Pada saat itu saya merinding saya. Saya bilang Tuhan benar-benar ya. Kalau kita setia, kita tetap di dalam firman Tuhan. Kita akan mengetahui kebenaran. Amin. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita akan lihat Tuhan Yesus dan firman-Nya bukan teori. Tapi kenyataan dalam hidup kita. Hari ini saya mau ajak kita semua juga merenungkan firman Tuhan ini. Gak peduli berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Gak peduli ya kita punya pengalaman masa lalu yang lebih yang hebat bersama Tuhan. Tapi hari ini bagaimana kita? Apa kita merasa fine-fine aja? Merasa kita cukup baik? Atau kita masih haus sama Tuhan? Charles Spurgeon bilang begini. Ya Bapak Ibu kalau tahu Charles Spurgeon hamba Tuhan yang luar biasa. Gereja aliran apapun ya menghargai dia. Dia bilang begini. Orang yang lahir baru. Dia akan bertobat terus. Bukan hanya bertobat pada waktu dengar khotbah. Bukan hanya bertobat waktu ditegur firman Tuhan. Bukan hanya bertobat pada saat dengar lagu yang baik. Tapi dia akan terus menerus bertobat. Pertobatannya dia bukan intermittent. Sekarang ada intermittent fasting, saya juga lakukan itu intermittent fasting. Tetapi pertobatan orang Kristen yang lahir baru bukan intermittent. Bukan sewaktu-waktu. Tetapi pertobatan seorang murid Kristus sejati itu terus menerus. Karena Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita dan dia selalu menegur. Waktu kita mulai nyetir mobil gak benar, Roh Kudus akan ingetin kita. Waktu kita mulai ngomong yang menyakiti orang lain, waktu kita mulai disakiti satu kali, waktu saya ada masalah. Ya, ini seorang pemimpin, GA, melakukan hal yang gak benar. Dosa, sorry ya, kriminal. Karena secara hukum langsung pakai pengacara langsung beres. Tapi waktu saya hadapi masalah itu, ini udah 20-an tahun yang lalu. Waktu saya hadapi masalah seperti itu. Waktu saya berdoa, Tuhan ini gimana ya? Kok begini pemimpin? Tahu apa yang Tuhan katakan sama saya? Dia urusannya sama saya. Kamu, urusan kamu. Ampuni dia, doakan dia, itu bagian kamu. Tuhan selalu menegur. Apa ya? Setiap kali saya berdoa, setiap kali saya sama istri saya misalnya nih. Ya, satu kali kita bertengkar soal pelayanan. Menurut saya pelayanan harus begini. Dia bilang enggak begitu, harus begini. Keluarga harus begini-begini dulu. Begini. Terus saya berdebat. Nah, biasa kan. Ribut sama mama gak pernah menang lah kita. Ya, selalu kalau udah ujungnya kalah ngomong, air mata keluar. Udahlah kita gak bisa ngomong apa-apa lagi. Saya udah langsung udahlah kita berdoa deh. Ya, bukan kata kamu atau kata saya, apa kata Tuhan. Nah waktu saya berdoa saya bilang begini, Tuhan tolong kasih tahu istri saya. Dia mesti bagaimana, kan firman Tuhan bilang begini, bilang begini, bilang begini. Dia salah Tuhan. Tahu apa yang Tuhan ingetin ke saya? Kamu tuh pemimpin. Kalau istri kamu belum benar, kamu gagal mengajar dia. Tanggung jawab kamu adalah mendidik dia dengan benar. Caranya gimana? Turun dulu, ikuti apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan juga ada kebenarannya. Ikuti dia dan ajar dia pelan-pelan supaya dia mengerti. Jadi saya ditegur juga. Jadi tiap kali saya datang ke Tuhan, tiap kali saya menemukan satu hal yang saya harus bertobat. Tiap kali saya datang ke Tuhan, gak pernah, oh bagus ya sudah baik, kamu sudah hebat kamu ya. Enggak, selalu Tuhan menemukan satu hal yang kita harus bertobat. Kita tahu dari mana kita sudah lahir baru. Ini menurut Calvin ya. Akan ada hati yang bertobat terus menerus. Seperti firman Tuhan katakan, kalau kamu percaya kepada kamu, dari dalam kamu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah Charles Spurgeon mengatakan bahwa aliran-aliran air hidup adalah aliran pertobatan yang terus menerus gak pernah stop. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu maha mulia, maha benar. Sebenar-benarnya kita selalu semakin kita dekat sama Tuhan, kita akan kelihatan mana yang gak benar. Sehingga kita perlu bertobat, ini yang benar. Ya.
Hari ini firman Tuhan berbicara kepada setiap kita. Karena dia mengasihi kita. Karena dia tidak mengingini ada satu orang pun binasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu ingat, jangan kita tertipu oleh iblis. Mari kita mau periksa hati kita. Apakah hari ini kita memikul kuk Tuhan Yesus? Apakah kita jadikan Yesus sebagai Tuhan kita dan kita adalah budaknya? Kalau kita bukan budak Tuhan Yesus, sadar tidak sadar kita budak dunia. Kita budak dosa. Ya. Tuhan, firman-Mu ingatkan kami. Carilah Tuhan selama dia dekat. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Bapak Ibu, ini kebenaran firman Tuhan. Kita gak bisa bertobat dan kita gak bisa merencanakan pertobatan kita. Setiap kali kita bertobat, itu terjadi di luar dugaan kita. Karena Tuhan yang datang. Saya ingat waktu saya bertobat. Bukan saya punya planning Tuhan saya mau bertobat 1 bulan lagi. Enggak. Tapi tiba-tiba satu hari saya dengar firman Tuhan. Yang sudah saya sering dengar. Tapi hari itu Tuhan berbicara dan panggil saya. Saya percaya setiap kita juga. Firman Tuhan berkata carilah Tuhan selama dia dekat. Kapan Tuhan itu dekat? Ini. Hari ini. Kalau engkau mendengar firman-Nya, jangan keraskan hati. Inilah saatnya Tuhan dekat dengan kita. Tuhan sedang mengetuk hati kita. Kalau kita membuka hati, kita ambil keputusan, kita ambil komitmen kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita. Mungkin kita pernah lakukan itu, tapi hari ini kita mau refresh. Kita mau ambil komitmen kembali. Tuhan ya, Engkau ingatkan saya lagi. Engkau Tuhan saya. Engkau Tuhan saya. Saya hamba-Mu Tuhan. Saya budak-Mu Tuhan. Dan kedua, hari ini juga ambil komitmen belajar kepada Yesus. Dan jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita mendukakan rohnya. Waktu Roh Kudus tegur kita, jangan cari alasan, bertobat. Saya gak tahu Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Tapi firman Tuhan katakan, kalau kita benar ada dalam Dia, maka Roh Kudus akan selalu ingatkan kita akan dosa kita. Mari kita mau bertobat. Apapun yang Roh Kudus katakan saat ini. Dan yang ketiga, jangan kita bersusah hati. Kalau kita ditegur Tuhan, amin. Karena Tuhan Yesus adalah guru yang baik. Guru yang lemah lembut. Dia akan menuntun kita. Ya, sekalipun ini ayat mas saya mau tutup dengan satu firman Tuhan. Ini ayat mas saya sampai hari ini. Mazmur 73. Ayat 21. Sampai 24. Ketika hatiku merasa pahit. Dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Banyak masalah kita. Mungkin ada yang sakit penyakit belum sembuh. Ada tekanan dalam hidup. Atau kita mungkin jatuh dalam dosa berulang-ulang. Hati kita merasa pahit. Kita dikecewakan. Kita disalahpahami orang-orang yang dekat sama kita. Kita tidak dihargai. Orang-orang yang kita sayang tidak menghargai kita. Sakit rasanya. Atau kita merasa dungu. Jatuh lagi ke dosa yang sama. Aku dungu dan tidak mengerti. Gak tahu lagi kita mesti bagaimana. Bahkan kita merasa seperti hewan aku di dekat kamu Tuhan.
Keledai katanya gak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali, tetapi aku berulang-ulang jatuh ke tempat yang sama. Aku lebih bodoh dari keledai, Tuhan. Itu gak penting. Tapi ini yang penting, ayat selanjutnya. Tetapi aku tetap di dekatmu. Apapun yang kita hadapi situasi saat ini, itu gak penting. Tapi yang penting ambil komitmen. Tetap dekat sama Tuhan, amin. Karena Tuhan janji. Tuhan akan angkat kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita tenggelam. Engkau akan memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Inilah jalan semua pengikut Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berikan hati yang lembut kepada setiap kami, Tuhan. Sehingga kami sadar akan dosa-dosa kami. Dan kami sadar betapa kami perlu Engkau, Tuhan. Setiap jam, setiap waktu, Tuhan. Jadikan kami, Tuhan, hamba-hambamu yang berkenan dan setia hingga akhir. Bukan hanya mengaku Yesus Tuhan kami. Tapi sungguh-sungguh kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Kami mau pegang erat-erat Engkau sebagai satu-satunya, Tuhan. Yang paling berharga dalam hidup kami. Terima kasih, jadikan kami milik-Mu. Jadikan kami anak-Mu. Tuhan, buka mata kami. Jamah setiap kami. Gendong kami. Peluk kami. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kita nyanyikan satu lagu. Oh 主，求你保守我的心，我的意念，使我能够真心地诚意。我愿将你话语深藏在我心，做日上的光，成为我脚下的灯。 Mari kita bangkit berdiri. 求你保守我的心，我的意念，使我的流失下这里，我愿将你话刻在我心。求你带领我，使我不会再退缩。我需要有你在我生命中，好让我一生能学你的养生，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。 需要有你在我生命中，好让我一生能学你的养生，使我能成为你所喜悦的儿女，使我的生命能够彰显你荣耀。 生命能够彰显你荣耀，使我的生命能够彰显你荣耀。 Mari kita berdoa. Sering hidup kami tidak memuliakan nama-Mu. Padahal Engkau berfirman, hendaklah Engkau sempurna bahwa Bapa-Mu adalah sempurna. Tuhan, firman-Mu sangat nyata, sangat hidup. Kami tahu Tuhan, kami hidup di dalam dosa, jatuh di dalam dosa. Tidak ada satupun
orang yang berbuat dosa dia tidak tahu. Pagi hari ini firman-Mu telah menegur setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sangat mengasihani kami. Engkau sangat sayang kepada kami. Engkau sangat mencintai kami. Sehingga Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh kembali kepada Engkau. Sungguh Engkau adalah Allah yang baik. Tuhan, setiap kali kami jatuh di dalam dosa, setiap kali juga kami ingat Engkau sesungguhnya lah yang terus menopang kami. Tolong kami ya Tuhan, pada saat ini kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh bertobat. Seperti Pak David Basuki yang terus menerus jatuh di dalam dosa. Namun Tuhan Engkau begitu sabar, lemah lembut dengan Engkau mengangkat dia kembali. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini juga banyak di antara kami yang terus masih jatuh di dalam dosa. Tuhan, Engkau juga setia mengangkat kami ya Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan demi kesempatan. Sehingga kami setiap hari harus bertobat ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Mari saudara, angkat tanganmu, taruh di dadamu. Berdoa kepada Tuhan. Ingat apa dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Secara pribadi engkau berdoa kepada Tuhan. Bahwa inilah aku. Berbicara sendiri kepada Tuhan. Supaya engkau menang di dalam dosa ini. Supaya engkau boleh kembali berdiri tegak, mata melihat kepada Tuhan Yesus. Bicara sendiri kepada Tuhan, bahwa engkau berjanji kepada Tuhan, tolong ya Tuhan, ampuni saya, yang masih terus jatuh di dalam dosa yang sama. Tolong Tuhan, karena percaya kebenaran-Mu lah itu yang akan membebaskan kami. Berbicaralah kepada Tuhan. Setiap hari engkau harus bertobat. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Engkau melihat anak-anak-Mu yang senantiasa begitu lemah, jatuh lagi. Namun Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik, yang terus mengulurkan tangan-Mu, yang terus menopang kami. Ajarlah kami ya Tuhan supaya terus bersandar kepadamu. Hidup kami semakin hari semakin kudus, semakin sempurna seperti Engkau. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Menguatkan kami, mengingatkan kepada kami. Hanya kepadamu lah kami bisa berharap. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Pak David Basuki atas firman yang sungguh menegur setiap kami. Baik, saudara-saudari, sebentar kita akan memberikan persembahan, biar kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang telah Engkau berikan pada kami hari ini Tuhan. Sekarang saatnya kami mau melakukan persembahan. Kiranya kami belajar Tuhan untuk memberi dengan hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.过去涉猎，做一切主。
美主的时候，抽进空气，别人真理开口。你为我拆迁伏笔，击败所有仇敌，我要永永远远称谢赞美主。每一次当我感谢赞美主的时候，不知赦免是我一件主。你为我拯救大事，超过所求所想，我呼喊哈利路亚。每一次当我感谢赞美主的时候，走进空气，而胜利开口。你为我拆迁伏笔，击败所有仇敌，我要永永远远称谢赞美主。你为我拆迁伏笔，击败所有仇敌，我要永永远远称谢赞美主。你为我拆迁伏笔，击败所有仇敌，我要永永远远称谢赞美主。Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Kami undang penatua 05 untuk naik. Ya, saya hari ini kita ada launching. Tahu nggak launching, saudara? Fani jadi pertama kali WL. Ya, udah 2 kali. Tapi kemarin minggu yang lalu dia rasanya agak feel kurang ini ya, kurang percaya diri. Minta didoain. Tapi saya lihat ini anak memang punya tekad mau melayani Tuhan. Ya, betul ya. Makin hari makin bagus. Amin. Mari kita beri kemuliaan untuk tepuk tangan untuk. Saudara, ada satu pengumuman ya. Bapak Johan Gopur punya mama meninggal itu minggu yang lalu hari Kamis. Jadi ibunda dari Bapak Pendeta Johan Gopur. Jadi sudah dikremasikan tanggal 23 yaitu di hari Jumatnya. Abunya dimakamkan di rumah lingkungan, di Ramah Lingkungan ya. Ini bagus juga ini caranya. Karena saya dengar dari Pak Johan, dia bilang abunya itu kalau kita di sini habis dikremasi banyak yang dibuang ke laut ya. Ya. Tapi di Taiwan itu abunya itu dimasukin ke dalam tanah. Dan itu tanah itu dia bikin seperti ada pralonnya. Ya, jadi abunya itu dimasukin ke dalam pralon yang ada di tanah lah. Jadi sangat alkitabiah. Kenapa? Dari tanah kembali lagi, dari debu kembali lagi ke debu, ke tanah gitu ya. Jadi supaya saudara tahulah. Tapi Bapak Pendeta Johan Gopur dia nggak bisa ke Taiwan. Kenapa? Satu, visanya susah pada saat itu, betul nggak? Kalau dia sampai itu visanya keluar, tetapi kalau dia sampai di sana harus dikarantina. Jadi akhirnya nggak bisa ketemu. Nah ini semua ada di dalam misteri hidup, betul nggak ya? Tapi kita percaya ada maksud Tuhan yang paling baik. Ya semuanya kembali ke surga. Ya itu. Jadi nanti biar saudara-saudara semua tahu lah ya. Oke, bahwa Pendeta Johan Gopur mamanya sudah meninggal. Umurnya 96 tahun, lumayan. Kita terima kasih hari ini kita semua sudah diingatkan melalui firman Tuhan. Ya, teruslah bertobat. Ya, kita percaya Tuhan sangat sayang kepada kita. Kalau engkau datang dengan sungguh-sungguh, ya kan, kok jatuh lagi, nggak apa-apa, datang lagi kepada Tuhan. Ya, saya percaya saudara semakin hari semakin pasti. Jatuh lagi, tapi semakin hari bisa semakin. Jatuh lagi, pasti lebih. Oke, baik, mari kita bangkit berdiri.
This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! 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 Sungguh Engkau adalah Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Walaupun kami sering jatuh di dalam dosa, jatuh dan bangun, tetapi Engkau mengatakan kita semua adalah pemenang. Oleh sebab itu kami percaya ya Tuhan, kami adalah pemenang. Karena Engkau telah menang terhadap dunia ini semua Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk satu kepastian hidup yang Engkau berikan kepada kami. Mari saudara, arahkanlah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal saat ini juga memberkati engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, silakan duduk.